Lama sudah tidak bertemu, sungguh hati ini sangatlah merindu kepadamu, hai murid-muridku, kapankah bertemu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube SD Muhammadiyah Darussalam Gendeng, Yogyakarta. Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga semuanya sehat ya, dan juga puasanya juga masih lancar. Amin. Bagaimana pula juga dengan kabar ayah bunda semua? Terima kasih ayah bunda sudah menemani Ananda pembelajaran di rumah selama masa COVID-19 ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Tak lupa salam dan salawat selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk para pengikutnya. Amin ya robbal alamin. Selama menunggu berbuka puasa, terimalah persembahan dari kami, keluarga besar SD Muhammadiyah Darussalam Gendeng, Yogyakarta. Selamat menyaksikan. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh wa ba'du. Ikhwatal muslimin rahimakumullah. Tiada terasa kita sudah menjalankan ibadah puasa memasuki hari 20. Yang ini bertanda bahwa 10 hari ke depan kita akan mengakhiri, kita akan berpisah dengan bulan yang penuh dengan kebaikan ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudah sejauh mana kualitas puasa kita? Sudahkah kita mencapai indikasi-indikasi derajat ketakwaan? Apabila kita melihat secara keseluruhan, maka kita bisa mengambil intisari dari dalil Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari dalil ini paling tidak kita menemukan 3 kata kunci. Yang pertama adalah amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, beriman. Yang kedua adalah kutiba alaikumusiyam, berpuasa. Kemudian yang terakhir adalah la'allakum tattaqun, bertakwa. Apabila 3 kata penting ini kita teorikan secara mekanik, maka ada inputnya, ada prosesnya, kemudian ada outputnya. Inputnya berupa keimanan, prosesnya berupa puasa, kemudian outputnya, goalnya adalah ketakwaan. Di antara kita barangkali sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan, mungkin ada yang 15 kali, ada yang 20 kali, ada yang 30 kali, bahkan lebih dalam hidupnya selama ini. Tetapi apakah sudah mencapai ketakwaan yang seperti diinginkan dalam Al-Quran, yang membekas dalam kehidupan sehari-hari? Maka ketakwaan secara output ini kita bisa mengoreksinya atau membenahinya, menilainya dari inputnya sudah betulkah, atau prosesnya sudah betulkah, atau jangan-jangan dua-duanya ini belum kita lakukan secara maksimal. Secara input, secara keimanan, sudahkah kita menjalankan perintah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya ini dengan cara berhusnudon, secara ikhlas, al-khusu' wal khudu', secara khusyuk dan khudu', tunduk kepada Allah, atau barangkali hanya sebatas menggugurkan kewajiban
hanya sebagai rutinitas harian tahunan yang seperti kebanyakan dilakukan orang, maka tentu kita sendiri yang bisa menilai. Yang kedua adalah prosesnya, puasanya. Sudahkah puasa kita ini kita siapkan jauh-jauh hari dari bulan Rajab, Sya'ban, mempelajari fikih-fikih puasa, fikih-fikih Ramadan, tarawihnya, zakatnya, hal-hal yang membatalkan puasa, sudahkah kita persiapkan? Maka dalam tafsir Al-Maraghi, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 ini. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya mengapa manusia disyariatkan untuk berpuasa, orang beriman disyariatkan orang untuk berpuasa. Yang pertama adalah annahu yu'awwidul insan al-khusyah fisyarri wal alam. Sesungguhnya puasa itu mendidik kita agar takut kepada Allah, baik dalam keadaan syir maupun alam, dalam keadaan sendiri sepi maupun dalam keadaan ramai, keadaan terang benderang, dalam keadaan yang jelas. Ada makanan, kita berpuasa, sembunyi-sembunyi tidak ada, akankah kita akan memakan itu atau tidak? Dalam keadaan secara luas, banyak godaan di tengah-tengah kita, bisakah kita menahan nafsu kita? Yang kedua, mengapa kita disyariatkan? Kata Syekh Al-Maraghi adalah annahu yukassiru hadatasy syahwah. Annahu yukassiru hiddatasy syahwah. Sesungguhnya puasa itu untuk memangkas syahwat manusia. Maka Nabi Muhammad mensabdakan, ya ma'syarasy syabab, wahai pemuda, apabila engkau bersiap atau sudah mampu secara fisik, secara finansial, secara zahir dan batin, maka menikahlah. Tetapi jika engkau belum mampu, perbanyaklah berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng syahwat kita. Yang ketiga adalah annahu yu'awidus safaqah warrahmah wa min sama ila bazil wassadaqah. Sesungguhnya puasa ini mendidik kita agar memiliki jiwa-jiwa rahmah, kasih sayang, merasakan bagaimana perasaan orang-orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga dari situ pada akhirnya akan timbul sedekah, infak, memberi terhadap sesama. Kemudian yang keempat, annahu fihi al-musawwah bainal aghnia wal fuqara. Sesungguhnya dengan puasa ini kita sama nasibnya terhadap orang-orang saudara-saudara kita yang fuqara wal masakin. Bagaimana mereka tidak makan dalam sehari, merasakan kelaparan, maka kita dididik oleh Allah untuk merasakan bagaimana orang-orang yang tidak cukup tersebut. Kemudian yang kelima adalah at-ta'widul ummah an-nizam fil ma'isyah. Sesungguhnya puasa ini mendidik kita untuk disiplin. Jam sekian kita harus berpuasa, berhenti makan. Mari kita harus berbuka, kemudian menyudahi makanan sebelum kenyang. Itu adalah mendidik manusia untuk tertib. Kemudian yang terakhir adalah bahwa puasa itu untuk menghilangkan zat-zat kotor atau racun-racun yang ada dalam tubuh kita, sehingga metabolisme badan kita, tubuh kita ini kembali normal. Setelah 1 tahun kita gunakan untuk makan, minum, tidur, beraktivitas, maka 1 bulan kita kuras, kita bersihkan mesin. Inilah diantara hikmah puasa, mengapa kita disyariatkan untuk menjalankan puasa, sehingga harapannya bahwa proses kita betul. Dan ke depan, apabila input kita benar, proses kita maksimal, maka derajat takwa outputnya akan kita capai. Demikian yang sedikit dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi persembahan dari keluarga besar SD Muhammadiyah Darussalam Gendeng, Yogyakarta. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah menemani ananda selama belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan masa pandemi COVID ini segera berakhir
dan kita semua bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Ananda juga bisa bersekolah kembali. Terima kasih kami ucapkan pula kepada semua penikmat channel YouTube kami. Jangan lupa like and subscribe ya. Sebagai bentuk upaya pencegahan dari COVID-19, mari selalu jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin, dan memakai masker kemanapun berada. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum.